Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Nurstiana dengan NIM 40322045. Saya Nursan Farifah Nabila dengan NIM 40322050. Saya Rita Rasifat dengan NIM 40322051. Saya Meika Arjana Riswari dengan NIM 40322058. Saya Amalia Riswa dengan NIM 40322064. Saya Robi Mulyadi dengan NIM 40322008. Saya Dina Nazila Nurjaya, NIM 40322083. Di sini kami akan menganalisis kasus fraud pada PT Asuransi Jiwasraya tahun 2019. Tujuan video ini adalah menganalisis kasus fraud menggunakan konsep akuntansi forensik. Kami akan membahas jenis fraud, metode yang digunakan pelaku, dampaknya, serta solusi pencegahannya. Sekitar pada tahun 2019 atau lebih tepatnya sekitar 60 tahun yang lalu lah ya. Jadi Indonesia itu diguncang oleh salah satu skandal keuangan terbesar dalam kasus gagal bayar. Nah, lebih tepatnya itu pada PT Asuransi Jiwasraya. Nah, yang kalian ketahui itu karena PT Jiwasraya ini tuh berdiri pada tahun 1859. Bayangin aja tuh, udah berapa puluh tahun ya kan. Tapi mereka mengalami kegagalan membayar klaim nasabah asuransi dengan total kerugian yang mencapai lebih dari 16,8 triliun. Nah, sebenarnya awal mula permasalahannya itu apa sih, kok bisa sampai di PT Asuransi Jiwasraya itu gagal bayar sekitar 16,8 triliun. Nah, jadi yang kita ketahui itu karena strategi investasi itu mereka investasi ke saham-saham yang berisiko tinggi. Nah, ternyata setelah diketahui itu mereka itu melakukan saham gorengan atau mereka yang memang melakukan investasi saham-saham tersebut yang harganya itu sengaja dimanipulasi untuk menciptakan ilusi keuangan. Jadi setelah kita mencari tahu pada kasus ini itu mereka ternyata bekerja sama dengan beberapa pihak termasuk manajer investasi dan pemilik perusahaan pabrik untuk mengatur harga saham tertentu. Jadi saham gorengan itu mereka itu memang saham yang ada tapi harganya tinggi dan yang bisa kalian ketahui pemilik perusahaannya itu masih belum jelas lah, atau kita melakukan saham tapi yang belum jelas. Akhirnya pada PT Asuransi Jiwasraya itu terjadian gagal bayar sekitar 16,8 triliun. Dalam mengungkapkan kasus ini, digunakan pendekatan akuntansi forensik yang sistematis dan mendalam. Auditor melakukan tracking untuk melacak aliran dana dari Jiwasraya ke berbagai pihak ketiga, memastikan apakah investasi yang dilakukan benar-benar sah dan menguntungkan. Teknik voucher diterapkan dengan mencocokkan setiap transaksi dengan bukti dokumen resmi seperti kontrak pembelian saham dan laporan hasil investasi. Selain itu, dilakukan juga financial statement review untuk menganalisis laporan keuangan Jiwasraya. Dari sini ditemukan adanya praktik overstating atau melebihkan nilai aset dan pendapatan. Tidak hanya itu, auditor memeriksa penilaian aset melalui asset valuation analysis dan menemukan bahwa nilai saham yang dilaporkan jauh melebihi nilai pasar yang sebenarnya. Setelah dilakukannya investigasi, diketahui bahwa jenis fraud yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya adalah jenis kecurangan dalam pelaporan keuangan atau sering disebut dengan financial statement fraud serta penyalahgunaan dana perusahaan. Aset yang dimiliki oleh PT Asuransi Jiwasraya ini diinvestasikan ke dalam dua instrumen yaitu sektor saham serta reksadana berbasis jangka panjang. Ya, artinya harga saham ini terus fluktuatif dan tidak bisa ditebus setiap saatnya karena selalu mengalami kerugian. Namun, Jiwasraya selalu berkata manis kepada nasabahnya bahwa polisnya bisa ditebus setiap tahunnya. Dalam laporan keuangan tercatat bahwa di tahun 2017 PT Asuransi Jiwasraya ini melakukan investasi terbesar hingga
19,17 triliun ke reksadana. Namun, investasi ini selalu mengalami penurunan hingga 6,64 triliun di tahun 2019. Begitu juga investasi di sektor saham. Dari yang awalnya 6,63 triliun di tahun 2017, saat ini menjadi 2,48 triliun di tahun 2019. Jiwasraya dalam melakukan fraud menggunakan metode window dressing, di mana Jiwasraya mempercantik laporan keuangannya agar terlihat seolah-olah perusahaannya dalam kondisi baik. Itu Jiwasraya juga berinvestasi pada saham-saham yang kualitasnya kurang, dan di saham-saham tersebut harganya dipermainkan atau dimanipulasi dalam waktu tertentu. Bahkan dalam kasus tersebut ditemukan adanya kolusi dengan pihak eksternal yang ikut membantu manipulasi harga. Dan dalam kasus tersebut ditemukan adanya kolusi dengan pihak eksternal yang turut membantu untuk memanipulasi harga saham dan menutupi kasus kecurangan tersebut. Dampak dari adanya fraud ini sangat besar. Ratusan, bahkan ribuan nasabah telah kehilangan kepercayaan dan mereka mengalami kerugian yang tidak sedikit. Negara harus menggelontorkan dana yang besar untuk program penyelamatan Jiwasraya ini. Skandal ini menimbulkan luka mendalam terhadap kepercayaan publik pada sektor keuangan, khususnya terhadap perusahaan milik negara. Nah, dari kasus ini penting bagi kita untuk mengambil pelajaran yang berharga. Yang pertama yaitu pengawasan regulator seperti otoritas jasa keuangan perlu diperketat khususnya dalam pengawasan investasi asuransi. Yang kedua yaitu transparansi dalam pelaporan investasi harus menjadi kewajiban agar publik dapat mengakses informasi secara berkala dan objektif. Yang ketiga yaitu audit forensik harus dilakukan secara rutin, tidak hanya ketika masalah besar sudah terjadi. Kasus Jiwasraya adalah peringatan keras bahwa pengelolaan dana publik itu harus dilakukan dengan integritas dan pengawasan yang ketat. Dengan penerapan akuntansi forensik, kita mampu membongkar kejahatan finansial yang tersembunyi. Dengan komitmen bersama, kita mampu membangun kembali kepercayaan terhadap dunia keuangan nasional serta mencegahnya agar tragedi yang terjadi itu tidak terulang di masa depan.